Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, kelas B dari semester 6 FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Uninus Bandung. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian dan contoh kasus dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 yang secara garis besar isi pasalnya itu berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukum pidana. Nah, itu untuk KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga untuk dasar hukum dan tindak pidananya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Di antaranya, yang pertama itu ada kekerasan fisik. Nah, ini kekerasan fisik contohnya menjambak rambut, menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata lainnya. Nah, yang kedua adalah kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Kekerasan ini termasuk penganiayaan secara emosi, contohnya penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan, atau merendahkan harga diri. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan jenis ini meliputi memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, atau tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kemudian yang terakhir ada kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan ekonomi ini, contohnya dari kekerasan ini adalah tidak memberi nafkah. Nah, bahkan menghabiskan uang istri. Nah, itu contoh dari kekerasan ekonomi. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kekerasan rumah tangga. Ya, mungkin di antaranya pembelaan atas kekuasaan laki-laki atau diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi, beban pengasuhan anak atau wanita sebagai anak-anak. Jadi ya suami seenaknya gitu. Kemudian yang terakhir ada orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Nah, kemudian cara penanggulangannya tentunya suami dan istri harus banyak belajar. Banyak belajar dan bertanya seperti membaca buku yang memang isi buku itu bercerita tentang bagaimana menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Kemudian ada contoh kasusnya. Contoh kasus di sini yang saya ambil adalah contoh kasus dari Cici Paramita. Nah, contohnya dalam KDRT ini adalah di mana wajah Cici Paramida babak belur akibat peristiwa penabrakan yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Suhaimi. Peristiwa itu berawal ketika Cici mencurigai suaminya membawa perempuan lain, mencoba menggeser mobil suaminya hingga ke kawasan puncak. Kemudian, saat kedua mobil tiba di kawasan, Cici kemudian turun dari mobil. Saat dia mau mendekati, tiba-tiba mobil digas sehingga menyerempet Cici. Akibatnya, Cici Paramida tampak terluka di bagian wajah dan lengan seperti bekas tersenggol. Kemudian, atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya tersebut, Cici melaporkan tindakan kekerasan itu kepada polisi. Dari contoh kasus di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa seorang suami seharusnya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istrinya. Suatu hubungan akan berjalan harmonis apabila sebuah pasangan dilandasi dengan percaya kepada pasangannya sendiri. Namun, kejadian ini tidak akan terjadi apabila sang istri bertanya secara baik kepada sang suami, apa benar ia bersama perempuan lain atau hanya sekedar rekan kerjanya. Nah, itu contohnya. Contoh kasus yang lumayan ringan namun tetap masuk ke dalam KDRT gitu, kategori KDRT. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan dasar-dasar hukumnya yang saya pahami dan saya ketahui. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.